Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Henry Suwardiman dari SMPK 3 Bina Bakti. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit materi tentang mengapa kurikulum harus berubah. Ya, selain saya ingin sharing untuk kita bisa sama-sama berbagi wawasan Bapak Ibu sekalian, eh, apa eh, dibuat video ini untuk sebagai salah satu bisa memenuhi aksi nyata ya di modul Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar ya. Mengapa kurikulum harus berubah? Yuk sama-sama kita bahas. Nah, sebelum tahu kenapa kurikulum harus berubah, kita harus tahu dulu, kita ingat-ingat lagi apa itu kurikulumnya. Kurikulum itu adalah seperangkat aturan ya, ada rencana ya, ada tujuan ya, rencana mau mengajar apa, tujuannya, kompetensi atau capaian pembelajarannya seperti apa, konten materinya seperti apa, begitu ya, dan cara-cara yang digunakan, metodenya untuk mencapai ke sana seperti apa. Nah, ini akan jadi acuan bagi kita ya untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan ya di sekolah atau visi misi di sekolah, begitu ya. Jadi ini motornya atau jantungnya dari sekolah ya, kurikulum. Jangan sampai kita mengajar tetapi tanpa paham nafas kurikulumnya seperti apa, juga tujuannya mau kemana ya. Nah, demikian itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum menghadapi kondisi-kondisi seperti berikut di abad 21 ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perubahan iklim ya. Perubahan iklim juga yang didukung terjadi karena eh, apa gas karbon yang begitu banyak karena kegiatan industri begitu, sehingga mengubah iklim. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita pengajaran supaya kita memperhatikan lingkungan ya, apa yang akan kita konsumsi, apakah itu bisa didaur ulang, bahan bakar seperti apa, bagaimana krisis energi. Nah, itu semuanya Bapak Ibu sekalian berhubungan begitu ya. Jadi kita sambil belajar tapi punya wawasan iklim sehingga nanti mempengaruhi gaya hidup ya individu anak-anak supaya bisa sustainable ya, berkelanjutan gaya hidup kita ya. Tidak semakin hari merusak alam tetapi kita memperhatikan alam seperti demikian ya. Yang kedua adalah teknologi digital. Yang kedua adalah teknologi digital ya. Seperti yang kita ketahui, teknologi digital ini perkembangannya begitu cepat ya, disrupsi begitu ya. Nah, tentu saja kurikulum pengajaran harus membekali siswa-siswa kita untuk menghadapi teknologi digital ini. Dulu yang serba offline, sekarang jadi offline, kita harus membekali anak-anak. Apakah itu literasinya, literasi teksnya, apakah itu eh, literasi konteks, numerasinya, begitu ya. Nah, kita perlu membekali anak-anak sekalian supaya mampu, begitu ya. Apalagi tantangan dunia profesi kan sekarang bisnis bisa dikerjakan secara digital. Nah, ini harus anak-anak bisa dimampukan seperti demikian. Industri multinasional, begitu ya. Jadi tantangannya dengan tantangan global, tenaga kerja itu begitu bersaing ya. Nah, apakah sumber daya manusia kita mampu menghadapi sumber daya manusia asing begitu. Nah, ini harus kita cermati, kurikulum harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang unggul potensial seperti demikian. Nah, juga bahasa ya, kita akan hadapi ya kemampuan berbahasa kita ya dalam industri multinasional. Juga transformasi budaya. Nah, di dalam dunia yang global saat ini jadi seakan budaya itu mudah masuk ya, apakah budaya barat atau Asia, Korea begitu ya. Nah, apakah nantinya kita akan hilang budaya kita begitu ya? Oleh karena itu diharapkan semakin mendunia
pikiran kita begitu, tetapi acting kita masih lokal begitu ya, think global, act lokal. Nah, ini harus kita bekali kepada anak-anak. Dengan demikian kita bisa ketahui kurikulum itu harus adaptif seiring dengan perubahan, sehingga anak selesai sekolah itu dimampukan, kurikulum sudah ngasih bekal ke mereka untuk menghadapi tantangan nyata begitu. Dengan adanya kondisi di atas, maka kurikulum perlu diadakan perubahan ya, sesuai dengan perkembangan. Nggak mungkin siswa diajarin ngetik begitu ya, atau apa ya, aplikasi-aplikasi di komputer yang sudah tidak relevan begitu. Nah, harus dimampukan ya. Kurikulum juga dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir ya, awal fase sampai akhir fase ya, kurikulum mereka. Jantungnya pendidikan tadi sudah dibahas. Kurikulum itu memandu guru dalam proses belajar murid, sehingga tidak bisa mengajar tanpa ada rencana ya, harus tahu arahnya kemana, apa yang akan kita ajarkan, metodenya seperti apa, lokasinya apa, kemudian sumbernya dari mana, kan seperti demikian ya. Dinamis terus dikembangkan, dan ini yang paling penting, yang tidak kalah penting maksudnya menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid ya, nggak memaksakan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kita banget gitu ya, karakteristik sekolah. Nah, ini ada share ya, filosofi dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Betul ya, setuju gitu, yang setinggi-tingginya baik manusia maupun anggota masyarakat. Maka untuk menuntun kodrat dari anak tersebut, pembelajaran serta kurikulum yang disediakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kita, guru-guru yang lahir dulu waktu sekolah itu CBSA atau apa ya, KBK, nggak bisa kita sampaikan apa yang kita dapat. Kita harus ajarkan anak-anak kita apa yang akan mereka hadapi ya, tantangan apa di depan. Jadi begitu mereka mampu, jangan sampai nggak bisa apa-apa. Nah, ada 2 slide lagi. Jadi mengapa kurikulum harus berubah? Jadi mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan karakteristik sekolah begitu ya. Kan kita diberikan keleluasan untuk mengembangkan, menyiapkan generasi yang mampu memandang kesempatan di depan dan visioner. Nah, ingat bagaimana perubahan kurikulum yang dilakukan harus selalu memperhatikan kebutuhan murid. Sehingga intinya nih, pembelajaran bermakna. Jangan sampai memberikan pembelajaran ngikutin target, ngikutin buku cetak, begitu ya. Takut nggak kekejar dan sebagainya. Tapi bagaimana itu bisa bermakna, tetap melekat saat mereka bertumbuh, berkembang. Ingat, mereka bisa mampu, begitu ya. Oke, demikian sharing dari kami dari Suhardiman perihal kenapa kurikulum harus berubah. Ya, salam sehat selalu, semangat dalam mengajar. Terima kasih.